Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat YouTube serta pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kembali saya Rizky Pikar hadir menjumpai Anda dengan video terbarunya kali ini. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, saya akan terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Teruntuk buat teman-teman yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe lengkapi dengan like serta komen. Juga semurahkan dengan klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rizky Pikatra. Lanjut ke pembahasan kali ini. Baik teman-teman dan sahabat semua, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara peternak entok dengan cara hemat ya, juga dengan hasil yang tetap meningkat ya teman-teman. Nah, saya harap jangan di skip terlebih dahulu sebelum teman-teman dan sahabat semua mendapatkan manfaat dari video ini. Ini akan sangat menarik untuk kita bahas ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman ketahui bersama bahwa ternyata entok bisa dikatakan sebagai unggas yang boros ya, atau rakus dan mungkin banyak makan itu hanya di masa-masa pertumbuhan saja ya teman-teman. Nah, ini setelah saya pelajari menurut pengalaman dan perlakuan yang sudah saya alami di kandang entok saya teman-teman ya. Jadi di masa-masa pertumbuhan itulah ya teman-teman, entok-entok kita ini cukup menguras kantong kita ya teman-teman. Ya, terbukti setelah saya pelajari ya teman-teman, setelah melewati usia pertumbuhan, maka dari gaya makan atau porsi makan dari entok-entok yang sudah melewati masa pertumbuhan ini akan biasa-biasa saja teman-teman ya, tidak terlalu rakus dan sebetulnya tidak terlalu boros ya. Memang asumsi dari kebanyakan orang ya mengatakan bahwa peternak entok itu memang betul boros, tapi itu hanya di waktu-waktu tertentu, yaitu di masa-masa pertumbuhannya ya. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Nah, karena setelah saya uji coba, yaitu dengan cara mencampurkan entok yang usia 3 bulan ke bawah dengan entok yang 3 bulan ke atas dalam satu kandang, yaitu ketika kita memberi makan kepada mereka ya teman-teman. Jadi ketika kita memberi makan kepada entok-entok ini, kita akan lihat ya dari gaya makan dan kemudian berapa lama entok ini makan ya. Bisa dipastikan entok yang masa pertumbuhan itu pasti akan congok, akan rakus sekali ya teman-teman, berbeda dengan entok-entok yang sudah berumur, artinya sudah melewati masa pertumbuhan. Itu pasti akan berbeda sekali ya teman-teman. Ini bisa dikatakan bahwa semakin bertambah usia, semakin bertambah umur, entok akan semakin kurang ya porsi makannya. Ya, ini sudah terbukti di kandang entok saya. Ya, jadi ketika saya ngerawat entok yang usianya sudah berumur seperti ini, saya slow-slow aja teman-teman, karena tidak terlalu menguras kantong. Berbeda dengan di masa-masa pertumbuhan. Kalau di masa pertumbuhan teman-teman, waduh, memang terkadang ampun ya. Kalau saya tidak melihat hasilnya, maka pasti saya akan berhenti. Tapi karena saya melihat hasilnya ya teman-teman, alhamdulillah sampai detik ini saya bisa bertahan. Nah, jadi sebetulnya untuk bisa hemat di dalam usaha peternak entok itu, yaitu ketika masa pertumbuhan ya, kita akan mencari pakan-pakan yang sifatnya kalau bisa gratis dan setidaknya murah. Dan kemudian saya sarankan untuk teman-teman yang memang baru mau mengawali usaha ternak entoknya di rumah ya, jangan sampai nanti berhenti sampai di sini hanya karena mendengar bahasa-bahasa peternak entok itu tidak untung, peternak entok itu boros pakan, peternak entok itu merugikan ya. Jangan sampai termakan oleh asumsi-asumsi yang seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ketika teman-teman punya niat untuk peternak entok di rumah ya, tentu saja pasti yang pertama dilakukan adalah belajar ya. Jadi pengalaman saya membuktikan bahwa alhamdulillah sudah 6 tahun berjalan teman-teman, seandainya memang peternak entok itu rugi hanya karena biaya pakan yang tinggi, tentu saja saya tidak akan pernah bertahan sampai sekarang ini ya teman-teman. Nah, meskipun banyak sekali dari teman-teman kita yang menyatakan bahwa peternak entok itu rugi, peternak entok itu tidak untung, dan peternak entok itu boros pakan, tapi buktinya sampai detik ini alhamdulillah saya bertahan. Itu artinya bahwa ternyata asumsi-asumsi itu perlu dibenarkan ya teman-teman, bahwa ternyata setelah kita terjun ke dunia yang mereka omongin itu, ternyata tidak seperti itu, tidak seperti yang mereka asumsikan ya teman-teman. Nah, termasuk bagaimana cara kita untuk mendapatkan keuntungan dari ternak pembibitan ya. Setidaknya kita bisa menciptakan entok-entok itu bisa memproduksi telur minimal dia 9
sampai kepada 18 butir. Dan alhamdulillah entok saya tidak pernah bertelur di bawah angka 10 butir ya. Setidaknya netnya itu 10 butir. Terbukti kita lihat ya, kita hitung. Ini 10 dan ini 10 ya teman-teman. Kita akan geser ke sebelah kanan ya. Bahkan ini mungkin lebih dari 10, sekitar 12 kalau nggak salah. Dan yang ini paling banyak 14. Nah, jadi untuk mendapatkan keuntungan dari usaha ternak entok itu, kita tidak hanya fokus di pakan saja, tapi kita juga fokus terhadap bagaimana cara kita untuk mampu membuat entok itu bisa memproduksi banyak telur. Karena kalau pembibitan, terus terang saja yang kita harapkan hanya dari hasil DOD-nya, hasil tetasan telur ini ya teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Ini adalah bagian daripada ilmu seputar ternak entok. Ketika kita mau peternak entok, berarti kita harus salah satunya menguasai tentang ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk melakukan aktivitas peternak entok dengan biaya yang murah atau biaya pakan yang murah, tentu saja ya kita harus mampu untuk menciptakan pakan-pakan alternatif seperti di video-video sebelumnya di channel ini ya teman-teman. Sudah saya gembar-gemborkan ya, sudah saya sering kali bicarakan tentang pakan alternatif yang bagus dan yang bisa dikonsumsi oleh entok ya teman-teman. Nah, karena dengan pakan alternatif itulah kita akan terbantu untuk menekan biaya cost atau biaya pengeluaran pakan ya teman-teman. Nah, akhirnya saya harus mengakhiri dulu video ini teman-teman. Mudah-mudahan meskipun singkat tapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.